Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah PowerPoint yang berisi tentang tugas UTS Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bu Zamrud Mirah Delima, SE MSI AKT. Perkenalkan, nama saya Novalia Fitri Valisa dengan NIM 2023124040 dari kelas Sistem Informasi Manajemen 2D. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus isu sosial, yaitu tentang maraknya kasus pembobolan pada dompet digital Dana. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Di era digitalisasi ini, semua sudah mengalami perkembangan. Begitu halnya dengan pembayaran, sekarang itu bisa melalui digital atau online. Hal ini merupakan suatu perkembangan yang sangat pesat dan mengubah cara masyarakat bertransaksi. Dengan perkembangan ini, tentu saja memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan kita di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi dan transaksi online sendiri telah menjadi sebagian dari kita yang tidak mudah untuk terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan teknologi yang sangat pesat ini juga memudahkan kita dalam mengakses berbagai informasi dan layanan melalui jaringan internet. Nah, perkembangan pembayaran secara digital ini juga memiliki dampak positif dan negatif sendiri. Untuk dampak positifnya, kita jadi lebih mudah dan praktis jika ingin melakukan transaksi secara online. Sedangkan dampak negatifnya, banyak yang menggunakan perkembangan ini untuk mencuri informasi pribadi seseorang, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan sebuah kasus pembobolan plafon pembayaran yang dimiliki seseorang, seperti contoh pada kasus yang akan kita bahas pada video kali ini. Pada video kali ini, kita akan membahas kasus yang berjudul Marak Kasus Pembobolan pada Dompet Digital Dana, Begini Tanggapan Dana. Saat ini di media sosial X atau yang sebelumnya Twitter, viral mengenai kejadian pembobolan aplikasi Dana yang sedang naik daun di media sosial. Head of Communication Dana Indonesia, Saron Isabella memberikan tanggapan mengenai kejadian viral tersebut. Ia menyampaikan bahwa kejadian tersebut telah menjadi perhatian Dana sendiri dan sudah masuk ke tahap investigasi. Dari Dana sendiri turut menyesal atas kejadian yang menimpa dan mengakibatkan hilangnya saldo Dana milik pengguna. Terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyambungkan PIN dan OTP yang diterima untuk mengakses akun pelaku dengan aplikasi lainnya. Dengan adanya kejadian ini, Sharon menyampaikan bahwa Dana menghimbau seluruh pengguna untuk bekerja sama mendukung keamanan dan perlindungan data pribadinya dengan berperilaku bijak dan penuh kewaspadaan terhadap hal-hal yang mencurigakan di tengah kejahatan cyber yang semakin marak dan dapat mengancam. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengganti PIN secara berkala, menjaga kerahasiaan kode OTP dengan tidak membagikannya kepada orang lain maupun pihak tidak berwenang yang mengatasnamakan Dana. Untuk ganti rugi, Sharon mengatakan Dana mempunyai fitur Dana Protection untuk jaminan 100%, namun harus tetap sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan tersebut diantaranya, pada saat pengguna Dana kehilangan perangkat telekomunikasi sehingga menyebabkan kehilangan saldo Dana, dan kehilangan saldo Dana yang diakibatkan oleh pihak lain yang menyalahgunakan akun Dana pengguna, serta melakukan transaksi yang tidak terotorisasi oleh pemilik akun Dana, yaitu tidak terverifikasi dengan kode verifikasi OTP atau PIN. Dana juga akan terus membekali penggunanya dengan edukasi berkelanjutan mengenai jenis-jenis kejahatan cyber dan cara-cara untuk mencegahnya, serta Dana akan bekerja sama dengan pemerintah, asosiasi, regulator, dan seluruh ekosistem di industri untuk bersama-sama memerangi kejahatan cyber dan memperkuat industri pembayaran digital di Indonesia. Berita ini bersumber dari kontan.co.id. Selanjutnya, kita masuk ke tahap analisis, yaitu yang pertama, termasuk ke dalam dimensi moral apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut. Kasus pembobolan pada dompet digital Dana tersebut termasuk ke dalam dimensi moral, hak, dan kewajiban informasi. Pengguna aplikasi Dana ini memiliki hak pribadi untuk mengontrol data pribadi mereka, termasuk informasi yang memungkinkan dapat disalahgunakan oknum lain untuk kegiatan pembobolan akun. Nah, dalam kasus Dana ini, pembobolan tersebut dilakukan dengan phishing. Phishing yang dilakukan penyerang ini memiliki tujuan mendapatkan informasi atau data pribadi dari korban. Data yang menjadi sasaran seperti nama dan alamat, username dan password, atau seperti nomor dari kartu.
Serangan phishing yang menimpa korban pengguna Dana ini terjadi di luar aplikasi Dana. Terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyambungkan PIN dan OTP yang diterima korban untuk mengakses akun target dengan aplikasi Dana pelaku. Pengguna juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan relevan kepada pengembang aplikasi. Hal ini dapat menjamin bahwa pengembang aplikasi dapat memahami kebutuhan dan keinginan pengguna, serta dapat mengembangkan aplikasi yang lebih baik dan lebih aman. Dan pengembang aplikasi memiliki kewajiban memberikan informasi transparan kepada pengguna aplikasi mengenai bagaimana data mereka akan digunakan dan disimpan. Analisis yang kedua yaitu apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut. Terdapat peraturan yang berlaku di Indonesia yang dapat melindungi korban pembobolan suatu akun, seperti contoh pembobolan akun Dana. Peraturan tersebut tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 30 Ayat 1, Ayat 2, dan atau Ayat 3 tentang Informasi Elektronik atau ITE yang berbunyi, 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Aturan lainnya juga terdapat pada Pasal 22 huruf B UU 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi dan atau akses ke jasa telekomunikasi dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Dari dua aturan tersebut, korban pembobolan dompet digital Dana dapat terlindungi, dan korban juga dapat melapor kejadian pembobolan tersebut ke pihak berwenang seperti polisi. Analisis yang terakhir, yang ketiga, apa yang perlu dilakukan di kemudian hari agar terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut. Yang perlu dilakukan agar terhindar dari permasalahan pembobolan suatu akun, seperti akun dompet digital Dana adalah yang pertama menggunakan password yang kuat. Bisa menggunakan password yang panjang, mengandung huruf besar dan kecil, angka, dan simbol. Password juga harus diganti secara berkala, namun jangan sampai melupakan password yang sedang dipakai. Bisa menggunakan pola seperti kalimat yang bisa dihafal, sehingga nantinya tidak mudah untuk lupa. Selain itu, juga harus melakukan pengecekan transaksi. Hal tersebut dapat membantu mendeteksi bila adanya transaksi yang fiktif atau tidak dilakukan oleh kita. Hal lainnya, kita juga harus mengetahui bentuk-bentuk kejahatan yang sedang marak terjadi pada aplikasi pembayaran, seperti penyalahgunaan kode OTP atau PIN yang dilakukan pelaku melalui phishing. Kita juga harus selalu mengecek akun kita untuk menghindari jika nanti akan terjadi pembobolan akun. Nah, dengan menerapkan beberapa tindakan tersebut, kita bisa mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan seperti pembobolan akun Dana. Karena di era digitalisasi seperti sekarang, memang banyak sekali kejahatan cyber yang dapat mengancam kita. Maka dari itu, kita harus selalu waspada terhadap kejahatan cyber yang memang sedang marak terjadi. Yang terakhir yang dapat kita simpulkan dari kasus ini, memang di era digitalisasi seperti sekarang, banyak sekali kejahatan-kejahatan cyber yang sering terjadi, mengingat mudahnya untuk mengakses suatu informasi yang dibutuhkan melalui jaringan internet. Hal tersebut membuat beberapa oknum menyalahgunakan kemudahan itu untuk melakukan hal-hal negatif seperti pembobolan akun. Maka dari itu, kita harus selalu waspada terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dengan melalui update informasi mengenai kejahatan cyber yang sering terjadi. Sehingga nantinya bila terjadi pada kita bisa langsung mencegahnya agar tidak terjadi lebih lanjut, serta kita bisa langsung melaporkan kejahatan tersebut ke pihak berwenang. Sekian pemaparan video dari saya yang berisi tentang tugas UTS Sistem Informasi Manajemen yang membahas permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.